Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa nih, Pak Sahil? Lagi sibuk persiapan untuk daftar sebagai pegawai kontrak di rumah sakit. Sebagai kontrak ya. Oke, jadi hari ini kita lagi mengadakan sesi coaching. Jadi coaching itu adalah proses memfasilitasi tujuan dengan memperjelasnya, kemudian menemukan langkah-langkah terbaik dan sumber daya yang diperlukan. Jadi apakah Anda bersedia? Oh, ya, saya bersedia. Oke, selama sesi coaching ini saya akan mendukung dan berkomitmen untuk hadir penuh di mendengarkan apa yang Pak Syaril ingin sampaikan, kemudian saya akan bertanya dan memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh Pak Syaril. Apakah Anda berkenan? Ya, saya berkenan juga akan sampai selesai untuk ikut dalam sesi ini. Oke. Jadi di akhir sesi coaching ini, apa yang menjadi tujuan Anda yang ingin dicapai dalam mendaftar di klinik tadi? Ya, maksudnya dari rumah sakit itu. Ya. Dari sesi coaching ini yang ingin saya capai, saya lebih mengetahui kesiapan saya untuk memaksimalkan diri sehingga saya bisa lulus dan bisa diterima menjadi seorang pegawai. Ya, ini kalau lebih spesifik lagi, pegawai dalam bidang kesehatan atau di lab atau bagaimana? Iya, dalam spesifik ini saya selaku perawat, jadi pegawai selaku bidang kesehatan dalam konteks keperawatan. Oh, perawat ya. Oke. Jadi menurut Pak Saril ini realistis ya? Iya, betul, realistis. Ya, berarti bisa dijangkau. Oke. Terus sekarang ini bagaimana kondisinya? Sebelum Anda mendaftar, apakah Anda sudah yakin bisa lolos atau belum yakin bisa lolos? Untuk sampai saat ini karena masih masuk dalam sesi pengumuman administrasi, dan alhamdulillah minggu ini juga akan diadakan tes dan saya merasa telah melewati sesi administrasi dan lolos berkas dan saya meyakini bahwa saya insya Allah bisa lolos untuk ke tahap penerimaan. Ya, berarti selama ini kondisinya Anda sudah mendaftar ya, sudah mendaftar masuk ya, dan ini sudah, kalau saya boleh tahu ini sudah berapa kalinya mendaftar di sini? Untuk di rumah sakit ini baru pertama kali ini. Oh, baru. Ya. Terus apa yang menyebabkan sehingga ingin masuk di rumah sakit ini? Yang menyebabkan saya ingin sekali untuk bergabung karena selain dari memang basic saya selaku kesehatan, saya juga sangat ingin memang untuk mendaftar di rumah sakit ini karena saya meyakini untuk daftar di rumah sakit ini adalah orang-orang yang betul-betul berkapasitas yang bagus dan baik. Oke, terus ketika sekiranya ini nanti bisa lolos, apa yang ingin diharapkan oleh Pak Syahril? Dan sekiranya nanti kalau saya bisa lolos, yang ingin saya harapkan adalah selain menjadi pegawai kontrak, saya ingin menjadi pegawai tetap di dalam di situ. Tadi sudah dinyatakan ingin mendaftar, terus mungkin ada langkah-langkahnya yang bisa disampaikan sebelum mendaftar atau
eh, yang ingin dilakukan, langkah-langkah yang ingin dilakukan oleh Pak Syahril untuk mendaftar ini? Maksudnya dari langkah-langkah yang saya lakukan Ya, untuk mempersiapkan persiapannya supaya ya. bisa lolos. Untuk sampai saat ini, karena telah memasuki sesi lulus administrasi, Ya. dan pastinya puncaknya nanti adalah mana tesnya. Langkah-langkah yang saya siapkan adalah saya mencari informasi-informasi dari sebelumnya terkait hal-hal apa yang akan diberikan, ujian apa yang akan diberikan, serta saya mencari literatur di YouTube terkait informasi-informasi ujian untuk seleksi masuk ke rumah sakit tersebut. Oke. Ya. Nah, sekarang tadi sudah sampaikan mencari informasi, kemudian terus menggali ilmu agar bisa masuk di sana. Ya, sekarang sumber daya apa yang atau dukungan seperti apa yang dibutuhkan oleh Pak Syahril? Sumber daya yang saya butuhkan, dukungan, maksudnya bagaimana Ya, Pak? dukungannya. Apakah Dukungannya. ada ya dari keluarga kah atau dari sahabat, ini dukungannya yang perlu dibutuhkan atau sumber daya yang ingin dibutuhkan dalam melakukan pendaftaran itu? Iya betul. Untuk diri saya pribadi adalah baik dari sisi keluarga, saya sangat menginginkan dukungan dari keluarga, terutama dari orang tua, serta dari sahabat saya, bagaimana mereka membantu dari proses pendaftaran sampai saat ini saya bisa lolos administrasi seperti itu. Oke. Nah, kalau ini berhasil, Pak Syahril sukses, menurut Pak Syahril dampaknya ini seperti apa? Jadi Dampaknya ketika seperti apa? berhasil dalam atau lolos, ya dampaknya ini bagi Pak Syahril bagaimana? Dampaknya buat saya itu adalah ini sangat luar biasa sekali, karena selain saya memiliki pekerjaan yang tetap, saya juga mendapatkan akses untuk bisa mendapatkan nilai tambah dari rumah sakit. Dalam hal itu berpotensi untuk berpeluang untuk menjadi pegawai tetap di rumah sakit tersebut. Ya. Dan Oke. untuk menjadi pegawai atau pegawai negeri sipil juga memiliki dampak yang positif dari saya pribadi. Jadi Pak Syahril sudah sebutkan, kalau tidak salah tadi disebutkan bahwa langkah-langkahnya adalah mencari informasi, baik itu di YouTube ya, begitu ya? Iya, betul. Ya. Apakah ini sudah dipahami maksudnya dari informasi tersebut? Ya, untuk sampai saat ini, karena dari beberapa tes, mungkin tidak jauh dari informasi-informasi itu, dan untuk kesiapan saya sudah membuka beberapa literatur, dan ternyata tidak lain dan tidak jauh dari informasi yang disampaikan dari beberapa orang yang pernah melalui, itu adalah hal-hal yang saya dapatkan semua dari itu. Dan saya sudah mendapatkan informasi yang siap saya untuk persiapkan untuk tes selanjutnya. Berarti ini termasuk strategi daripada Pak Syahril ya, mencari literatur, kemudian melihat YouTube untuk betul-betul bisa masuk dan lolos di rumah sakit tersebut ya. Iya, betul. Oke. Terus sekarang dari informasi dan literatur yang Pak Syahril mencari informasi, yang mana lebih menurut Pak Syahril yang mana yang belum yakin, apakah melihat YouTube atau mencari literatur? Atau dua-dua sudah diyakini oleh Pak Syahril? Kalau dari informasi yang saya dapatkan, yang sangat saya yakini itu adalah lebih dominan yang mencari literatur atau informasi orang yang pernah melalui.
Karena mungkin dari informasi yang di YouTube itu hanya tambahan-tambahan, cuman yang saya yakini informasi yang saya dapatkan itu yang lebih saya yakini itu adalah orang-orang yang pernah melalui ujian-ujian tersebut Oke, atau berarti alumni-alumni yang pernah ya, berarti mengikutinya. selain literatur, berarti mencari orang yang berpengalaman dalam mendaftar tersebut yang sudah pernah lulus ya, atau melihat testimoni-testimoni Ya, betul. mereka, gitu ya. Nah, ini strategi Ya, betul. keyakinan daripada yang dilakukan oleh Pak Saril. Oke, Pak Saril, lanjut. Eh, dari tadi langkah-langkah yang disebutkan oleh Pak Saril, dari YouTube, kemudian mencari literatur, kemudian menemui orang yang sudah lolos. Kira-kira menurut Pak Syahril, mana yang paling disukai dari ketiga itu? Oh, mencari YouTube, kemudian melihat literatur, atau menemui langsung orang yang sudah pengalaman, yang mana yang paling disukai nih Pak Syahril? Yang paling saya suka itu adalah yang bertemu langsung dengan orang yang pernah lolos, mendengarkan informasi dari mereka, karena saya yakin dari informasi yang diberikan itu pasti tidak jauh dari sisi jawaban yang mereka berikan juga untuk Oke, hal-hal apa yang akan keluar nantinya. iya. Berarti ini lebih diyakini lagi di orang yang sudah pernah lolos ya. Kalau Ya, misalnya lihat di YouTube ini kan berarti masih belum seret buat Pak Syahril ya, belum yakin betul ya. ya betul. Walaupun beberapa dari informasi itu ada yang sama, cuman saya Iya. meyakini bahwa informasi yang orang yang pernah lalu itu adalah hal yang lebih dominan saya yakini dibanding literatur yang saya dapatkan atau informasi di YouTube yang saya dapatkan. Oke. Terus sampai saat ini situasi yang terjadi di pasar ini semangatnya bagaimana? Apakah bertambah semangat lagi untuk mendaftar atau makin kendor? Oh, untuk sampai saat ini saya semakin semangat untuk mendaftar karena saya sudah memiliki banyak informasi. Salah satunya seperti itu informasi yang saya dapatkan. Jadi kesiapan saya untuk tes selanjutnya itu memiliki peluang yang besar untuk saya bisa lolos. Kalau saya lihat dari semangatnya pasar ini sudah, kalau kita skalakan dari 0 sampai 10 kira-kira di angka berapa nih, Saril? Oh, kalau dari skala 0 sampai 10, semangat saya dengan kesiapan saya sampai saat ini itu bisa berada di angka 9. Nah, 9 ya. Iya. Ya. Nah, oke. Terus jadi apa tadi yang disampaikan oleh Pak Saril ini adalah kepingin untuk bisa lolos di masuk di rumah sakit itu. Oke, sekarang kita sudah tiba pada kesimpulan. Kira-kira apa yang menjadi kesimpulan dari Pak Saril ini dari sesi coaching ini? Apa yang bisa diambil dari sesi coaching ini menjadi kesimpulan dalam ya. Jadi apa yang menjadi kesimpulan dari Pak Saril dari sesi coaching ini? Dari sesi coaching ini yang dapat saya simpulkan adalah saya lebih mengetahui lebih dalam lagi strategi-strategi yang saya lakukan. Contohnya dari hal yang saya siapkan untuk informasi-informasi terkait tes yang akan datang dan lebih simpel lagi cara berpikir saya untuk bisa lulus. Saya mendapatkan informasi-informasi secara spesifik lebih simpel lagi seperti itu. Ya. Terus rencana aksi ke depannya bagaimana Pak Saril? Apa action plan-nya atau rencana aksinya ke depan ini setelah melakukan tahap ini? Action plan yang akan saya lakukan adalah seperti saya sampaikan tadi, saya sudah mendapatkan informasi-informasi karena ini kan keadaan akan masuk dalam sesi tes selanjutnya. Ya. Yang akan saya lakukan akan memaksimalkan kesiapan saya dari informasi yang saya dapatkan sehingga saya bisa mengikuti tes secara maksimal. Oke. Oke, terima kasih Pak Saril. Jadi sekarang sebentar lagi kita akan mengakhiri sesi coaching ini. Semoga bermanfaat buat kita dan bisa menjadi bahan buat orang-orang di luar sana untuk bisa mendaftar yang seperti yang disampaikan oleh Pak Saril. Oke, sampai jumpa lagi di sesi coaching berikutnya.
Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.